Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pengkadang, yang terhormat calon guru penggerak angkatan 11, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru peserta desiminasi modul 1.4 budaya positif. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberi kesempatan untuk belajar bersama dalam kegiatan desiminasi tentang budaya positif. Sebelum memulai acara ini, izinkan saya sebagai MC untuk membacakan susunan acara. Susunan acara pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga yaitu sambutan, kemudian yang keempat yaitu pemaparan materi dari CGP, kemudian yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Baik, kita menuju ke acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, hadirin dipersilahkan duduk kembali. Perasaan kita dihantui oleh rasa takut, rasa bersalah dan sebagainya, itu yang kalau bisa tidak boleh terjadi untuk kita ASN maupun honorer yang ada di SMA ini. Kenapa? Karena dari pekerjaan kita, rezeki yang kita dapatkan itu adalah rezeki yang berkah. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sambutan ini tentunya saya pertama ingin mengucapkan apresiasi untuk ketiga orang rekan guru kita yang sudah ikut kegiatan CGP dan ini masuk kepada mungkin fase akhir dari kegiatan mereka, dengan harapan tentu kegiatan ini memberikan dampak yang besar berupa perubahan cara berpikir atau mindset kita sebagai guru, cara berpikir yang juga berdampak pada pengelolaan sekolah. Karena kita paham betul, sadar betul bahwa guru penggerak itu bergerak dan menggerakkan. Nah ini, jadi harapan kita memang dengan 3 orang calon guru penggerak yang ada di sekolah kita itu bisa menularkan hal-hal yang positif.
menjadi pembeda, membawa perubahan bagi SMA Negeri 1 Pegadaian. Tentu ini harapan saya selaku pimpinan atau orang yang dituakan di sekolah ini, bahwa ada dampak yang bisa dirasakan langsung oleh warga sekolah, baik itu rekan guru maupun siswa. Karena sejatinya ketika kita ingin melakukan perubahan di sekolah, maka perubahan itu harus diawali dengan cara berpikir kita juga yang mau berubah. Misalkan ya Bapak Ibu, saya ambil contoh. Ketika kita masih berpikir untuk datang ke sekolah paling akhir atau terlambat dan selalu ingin pulang lebih awal, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa kita ubah di sekolah. Pasti Bapak Ibu. Oleh karena itu disinilah pentingnya kita merubah mindset cara berpikir kita. Karena memang perubahan kurikulum yang dilaksanakan oleh Kemendikbud kita saat ini, sebetulnya kalau kita lihat belum memberikan dampak yang terlalu signifikan kepada pendidikan di Indonesia. Karena apa? Yang kita lihat, perubahan kurikulum ini bukan mengobati permasalahan pendidikan kita sesungguhnya. Yang memang harus diubah sebenarnya adalah cara berpikir kita guru, yang diimbangi dari kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kita guru, termasuk juga masalah gaji, tunjangan atau insentif dan sebagainya, sehingga guru bisa fokus ketika mendidik anak. Namun di saat bersamaan, apa yang kita lihat, kita rasakan kurikulum merdeka yang hari ini harus dilaksanakan di semua sekolah di Indonesia, sesungguhnya itu bukan jawaban untuk sementara ini dari permasalahan pendidikan kita sesungguhnya. Oleh karena itu saya berharap dengan adanya rekan kerja kita, dewan guru kita yang terjun langsung menyelami, ibaratnya kalau mau merasakan air laut, ya mesti terjun begitu. Jangan nanti kita membuat definisi tentang air laut, tapi kita tidak pernah ke laut. Lihat laut tidak pernah, nyicipi air laut tidak pernah, maka kita buatlah statement tentang air laut, maka itu akan menjadi deskripsi yang keliru tentang air laut. Nah hari ini apa yang kita lihat, apa yang kita dapatkan di sekolah kita, saya sangat bersyukur karena sungguhnya ketika 3 orang dari rekan kerja kita itu memastikan siap ikut dalam kegiatan CGP ini, sesungguhnya saya juga sedang melakukan riset atas 3 orang ini, seperti apa dampak nanti yang dihasilkan, dampak yang mungkin bisa diberikan, bisa ditularkan dari ketiga CGP kita ini untuk sekolah. Karena memang kurikulum merdeka yang secara konsep itu sangat bagus, memberikan kemerdekaan bagi sekolah, guru dalam menyusun perangkat ajar, dalam mengelola pembelajaran. Tapi pada kenyataan yang kita lihat, Bapak Ibu tetap saja tidak merdeka dengan dibebani administrasi yang juga tidak sedikit. Hasilnya apa? Bapak Ibu masih saja tetap dipaksakan untuk mengabaikan siswa di kelas. Nah ini kenyataan yang kita lihat. Tetapi semoga saja dengan adanya kegiatan seperti ini, sekolah kita menghadirkan 3 orang calon guru penggerak, mudah-mudahan nanti mereka lulus benar-benar menjadi guru penggerak. Nah itu akan membawa perubahan yang besar nanti bagi SMA Negeri 1 Pegadaian. Itu harapan kita bersama. Semoga saja saya kira perjalanan dari ketiga orang ini ya dilancarkan, dimuluskan sampai mereka nanti mendapatkan sertifikat guru penggerak. Itu harapan kita ya, amin ya. Ya amin. Karena sungguhnya tentu dengan kehadiran kurikulum merdeka di tengah kita, tuntutan untuk guru penggerak juga, bahkan pemerintah mewacanakan akan mewajibkan, begitu ya, tanda kutip mewajibkan agar semua guru ikut dalam kegiatan guru penggerak ini. Saya kira ini bisa kita lihat dari hari ini, bisa kita pelajari dari hari ini ketika Bapak Ibu melihat apa yang disampaikan oleh ketiga orang rekan guru kita yang saat ini ikut di CGP Angkatan 11. Paling tidak itu bisa menjadi penilaian Bapak Ibu, menjadi barometer atau tolak ukurnya Bapak Ibu ketika nanti memastikan
apakah Bapak Ibu ikut sebagai calon guru penggerak ataupun tidak. Nah itu saya kira yang perlu kita cermati baik-baik melalui kegiatan diseminasi hari ini. Bapak Ibu silakan disimak betul-betul. Kalau memang nanti ada ruang untuk Bapak Ibu berdiskusi tentang kegiatan CGP termasuk materi yang disampaikan hari ini tentang budaya positif, silakan nanti pelajari sungguhnya, karena memang tidak ada salahnya. Ini satu dari beberapa upaya kita untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik, terutama di SMA Negeri 1 Pegadaian. Mungkin sedikit saya tambahkan Pak Hendriani selain yang saya sampaikan terkait masalah diseminasi hari ini. Yang kedua yang saya sampaikan pada kesempatan ini, karena memang kita menggunakan 5 hari belajar, maka silakan ketika ada kegiatan kondisikan, sesuaikan jadwal itu tanpa mengganggu jadwal KBM kita Senin sampai hari Jumat. Maka jadwalkan itu hari Sabtu. Cuma Sabtunya hari apa terserah, dan berapa lama kegiatan itu juga silakan terserah. Tapi tidak mengganggu KBM kita hari Senin sampai hari Jumat untuk kegiatan yang seperti ini. Nah, saya tambahkan pertama terkait masalah dapodik. Saat ini kita memang dihadapkan pada sedikit kendala, saya kira sedikit tantangan bagi kita, karena dapodik untuk sekolah kita sampai saat ini belum bisa sinkronisasi, karena ada secara administrasi kita masih bermasalah terkait masalah penerimaan peserta didik baru, yang mana jumlah siswa yang kita terima melebihi dari kuota rombel maupun jumlah siswa yang kita SK-kan pada saat akan melaksanakan PPDB. Sehingga sejauh ini, dan ketika saya telusuri ke tim PPDB yang kebetulan adalah Kabid Pembina SMA, pada hari Senin kemarin saya langsung ke ruangan beliau. Itu adalah proses terakhir mereka menginput usulan dari sekolah terkait adanya penambahan jumlah peserta didik dan rombel, dan mereka ajukan kementerian dengan maksud ya agar dari kementerian juga membuka ruang bagi sekolah-sekolah yang ada penambahan rombel maupun penambahan jumlah siswa agar bisa menambahnya di dapodik satuan pendidikan masing-masing, dan kita masih menunggu hasil itu. Walaupun ya kemarin juga sempat disampaikan, mungkin kita juga harus siap dengan kondisi yang terburuknya adalah apabila memang dapodik kita tidak bisa sinkronisasi dan jumlah siswa serta kuota kita tidak bisa lebih dari SK yang diusulkan, maka siswa yang tidak bisa masuk dalam dapodik kita diselamatkan dengan cara dipindahkan ke dapodik sekolah yang lain. Semoga itu tidak terjadi, dan itu hal-hal terburuk yang kemungkinan terjadi, dan itu disampaikan langsung oleh Bu Kabid dengan saya ketika saya di ruangan beliau setelah habis diceramahi. Berikutnya yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati dan berbahagia, bahwa di saat yang bersamaan juga dalam waktu dekat kita Pak Hendriani selaku Kuota Kurikulum penanggung jawab masalah kurikulum, ya kita juga sama dalam waktu dekat nanti dikondisikan bahwa kita dituntut juga diminta untuk segera kembali menyusun KOSP untuk tahun 2024-2025. KOSP ini adalah gambaran skenario yang ada di sekolah kita, bagaimana kita melaksanakan pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, itu harus termuat di dalam KOSP, dan dokumen itu nanti juga sama seperti tahun kemarin akan kita upload di PNM sekolah kita. Maka itu juga ya harus segera dilaksanakan. Mudah-mudahan lambat nanti awal bulan sudah bisa kita lakukan, karena kita tinggal menambahkan dan sedikit menggeser posisi kelas, yaitu kelas 10 dan kelas 11, karena saat ini kita kelas 10 dan kelas 11 sudah menggunakan kurma, kelas 12 kita tetap menggunakan kurikulum 2013, sehingga di situ ada perubahan nanti untuk para OSP kita. Berikutnya yang ketiga, bahwa melalui bendahara, untuk bendahara BOSP kemarin juga sudah menyampaikan dan pemberitahuan di grup bendahara bahwa sekolah juga diminta untuk menyusun paling lambat nanti tanggal 30 September itu kita sudah tuntas menyusun RKAS untuk 2025. Bapak Ibu, bahwa kita sudah diminta untuk menyusun RKAS
untuk tahun anggaran 2025 paling lambat 30 September nanti. Nah, jadi kita harus menyusun RKS itu berdasarkan perencanaan kita yang berbasis pada data PBD. Jadi kita melihatnya di mana, tentu sebagai gambaran bagi Bapak Ibu semua, kita harus menganalisis, harus melihat rapor pendidikan kita yang sudah ada. Nah, jadi mudah-mudahan dengan asesmen yang sudah dilakukan beberapa hari yang lalu, tinggal selinjar bagi kita dan guru yang belum dilakukan. Nanti rapor pendidikan kita segera keluar, sehingga itulah yang menjadi dasar kita dalam melakukan perencanaan yang berbasis pada data, sehingga masalah kita sungguhnya di sekolah itu terjawab. Dana yang digelontorkan di sekolah dengan jumlah siswa sekian, nominalnya sekian, pembelanjaannya sesuai dengan permasalahan kita sesungguhnya. Maka penting menyusun RKS berdasarkan perencanaan yang berbasis pada data. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari rapor pendidikan kita. Saya kira ini Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan untuk 3 orang CGP. Saya kira silakan untuk melakukan diseminasi dan kegiatan lainnya, Pak, jika memang diperlukan, dan nanti koordinasi tenaga dari kami, baik itu pelaksanaannya kapan dan sebagainya, itu silakan. Nah, ini adalah potensi yang luar biasa di SMA kita, dan saya kira perlu diapresiasikan kita semua. Tinggal kita tunggu yang apa menjadi harapan kita bersama, bahwa 3 orang ini mampu bergerak dan menggerakkan, membawa perubahan bagi SMA ini. Semoga dari Bu Rahmia, Bu Nia, ya, saya sangat berharap itu, saya sangat mengandalkan itu. Nah, mudah-mudahan nanti juga mereka mampu menularkan budaya positif kepada kawan-kawan dan guru yang lain. Nah, kalau guru yang lain juga sama, silakan juga untuk menyimak betul-betul. Siapa tahu dengan ada kegiatan seperti ini menjadi penyemangat bagi Bapak Ibu untuk juga ikut menjadi calon guru penggerak. Baik Bapak Ibu, semoga dengan kegiatan ini, dengan diseminasi budaya positif ini, tidak hanya sebuah wacana, tidak hanya sebuah retorika, budaya positif ini menjadi budaya asli warga SMA Negeri 1 Penggadan. Walaupun kenyataan ini kita lihat, untuk budaya positif belum bisa maksimal kita laksanakan. Ternyata apa? Kita masih seperti biasa dengan gampangnya melakukan pelanggaran, buang sampah sembarangan, bahkan melakukan pelanggaran-pelanggaran tata tertib kelas berat, berani merokok dan sebagainya. Ini tentu harus menjadi bahan evaluasi. Ada apa sehingga anak kita melakukan itu? Ini harus menjadi kajian bagi kita bersama dan menjadi kita bersama. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan berbahagia, tanpa berpanjang lebar lagi, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif SMN 1 Penggadan Kabupaten Kapuas Hulu untuk calon guru penggerak angkatan 11 yang dilaksanakan hari ini di SMA Negeri 1 Penggadan secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita mulai ya. Tetapi sebelum saya mulai ke materi, saya ada pantun dulu. Jadi saya mulai ya. Ke Sungai Gawi bersama suami. Jangan lupa membeli ragi. Kami bertiga datang ke sini hanya untuk diseminasi. Kemudian satu lagi, membawa buah, membawa kawan. Jangan lupa membawa tali. Kepala sekolah dan rekan sejawat selalu berada di dalam hati. Baik, terima kasih ya. Jadi ini sedikit pantun untuk menyegarkan suasana ya. Jadi kita mulai saja. Budaya positif di sini
akan menjadi ciri khas atau karakter yang sering dilakukan di sekolah tersebut. Contohnya yang dilakukan di SMA Negeri 1 Pengkadan. Sekarang contoh dari penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Pengkadan. Kira-kira apa? Ada yang mungkin mau sharing atau mungkin memberikan pendapat apa kira-kira budaya positif yang sudah kita terapkan di SMA Negeri 1 Pengkadan ini? Iya, sholat zuhur berjamaah. Kemudian apa lagi? Senyum sapa tegur ya. Kemudian apa lagi? Makan sehat. Iya, jadi itu termasuk penerapan budaya positif yang sudah kita lakukan di SMA Negeri 1 Pengkadan. Kemudian sekarang apa bentuk penerapan budaya positif? Yaitu tadi ya, jadi dengan membentuk keyakinan kelas. Itu termasuk penerapan dari budaya positif. Walaupun mungkin yang sudah membentuk keyakinan kelas itu hanya kami bertiga ya, makanya itulah gunanya kita diseminasi berbagi di sini bagaimana prosesnya. Nanti kami akan menjelaskan proses pembentukan keyakinan kelas tersebut ya. Nah, jadi kemudian selain dari pembentukan keyakinan kelas tersebut, yang kedua yaitu kita sudah membentuk penguatan murid yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya, dan berakhlak mulia. Itu ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan murid kita selalu rajin sholat berjamaah ya. Jadi itu bentuk dari budaya positif. Oke, kita lanjut. Di sini ada beberapa pertanyaan ya. Jadi pertanyaan ini tidak perlu ibu bapak guru jawab, misalkan tidak mau menjawab begitu ya. Jadi silakan kalian menjawab di dalam hati begitu. Ini hanya istilahnya refleksi atau renungan untuk kita begitu ya. Jadi yang pertama itu adalah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Nah, jadi apakah pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan murid? Ya, Pak Nopi bilang ya. Kalau yang lain bagaimana? Ya. Kemudian nomor 2, kita simpan dulu jawabannya ya. Kemudian yang kedua, apakah pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid? Bisa nggak? Ya, bisa tidak, kan begitu ya. Kemudian yang nomor 3, tapi disimpan saja gitu ya. Saya tidak menyalahkan jawaban-jawaban Bapak Ibu ya. Jadi ini hanya sebagai renungan saja. Kemudian yang nomor 3, apakah guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Iya. Nah, diusahakan mampu. Jadi Bu Penny bilang, ya Bu Penny. Oke, yang terakhir. Jadi apakah guru berperan sebagai teman bagi siswa? Iya, baik ya. Jadi kita akan menemukan jawabannya setelah saya memberikan materi ini ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa menemukan jawaban dari penjelasan-penjelasan yang akan saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita belajar sekarang ya. Jadi selalu mengalami perubahan. Jadi banyak faktor yang menyebabkan perubahan tersebut. Apa yang menyebabkan perubahan tersebut? Ada yang bisa menjawab mungkin? Oke, kurikulum. Kemudian faktor dunia yang sudah semakin maju, teknologi maju, kemudian zaman yang maju. Jadi itu yang mempengaruhi. Dan begitu juga dengan pembelajaran. Pembelajaran juga berubah. Jadi mungkin pembelajaran yang dulu dia itu misalkan dalam kelas menerapkan teacher center. Jadi pembelajaran itu berpusat kepada guru. Tapi kalau sekarang pembelajaran berpusat kepada murid. Jadi pembelajaran berpihak kepada murid. Ya. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru ini lebih cenderung atau berorientasi kepada penguatan kompetensi dan penguatan karakter. Karakter maksudnya yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat apa itu profil
yang termasuk dimensi dari profil pelajar Pancasila itu apa saja? Yang pertama itu ada beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga itu mandiri, bergotong royong, kemudian berpikir kritis dan kreatif. Jadi ini adalah tantangan buat kita ya, yang harus kita pecahkan bersama. Bagaimana caranya? Dengan cara berkolaborasi ya. Kemudian kita lanjutkan ke miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Jadi miskonsepsi itu artinya kesalahpahaman ya tentang teori kontrol. Jadi yang pertama, ada ilusi guru mengontrol murid. Tidak boleh sebenarnya kita memaksakan kehendak kita apabila murid tersebut tidak mau melakukan sesuatu. Tidak boleh ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Maksudnya bagaimana? Jadi kita boleh mengkritik anak, boleh mengkritik peserta didik ya, tetapi silahkan kritiknya itu yang membangun, jangan menjatuhkan dan membuat anak merasa rendah diri, merasa bersalah, begitu ya. Kemudian ini akan istilahnya menghilangkan kepercayaan diri anak. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kadang kita kan memberikan nasihat, kemudian bujukan-bujukan yang terlalu mendalam kepada anak ya. Jadi itu jangan kita lakukan ya. Kenapa? Karena nanti anak akan tidak mandiri ya. Jadi maksudnya bergantung kepada guru. Jadi dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya tanpa bantuan guru. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini salah ya. Jadi walaupun orang dewasa tidak boleh memaksakan kehendak begitu. Kemudian ini ada beberapa stimulus respon, kemudian teori berkaitan dengan teori kontrolnya ya. Jadi saya bacakan beberapa saja ya. Jadi semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya itu tidak setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi stimulus respon itu dia berbanding terbalik dengan teori kontrol ya. Jadi ini sudah disampaikan oleh rekan kami ya. Jadi kita lanjut saja. Kemudian kita lanjut ke disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Kalau kita sudah berbicara masalah disiplin ya, pasti yang terbayang dalam otak kita itu masalah hukuman, konsekuensi, begitu ya. Jadi itu yang akan kita bahas selanjutnya ya. Kemudian disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi kita berharap ya peserta didik kita atau murid kita itu melakukan disiplin diri tanpa iming-iming apapun. Ya, jadi kita harus membiasakan mereka untuk berdisiplin diri berdasarkan kehendak hati mereka sendiri. Ya. Jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi maksudnya disiplin positif ini kita mengembangkan anak ke arah yang lebih baik. Jadi dalam mempelajari disiplin positif ini tidak hanya di lingkungan sekolah sebenarnya ya Bapak Ibu, tetapi bisa juga kita lakukan di dalam keluarga. Jadi apa fungsi dari disiplin positif kira-kira? Jadi kalau di sekolah menciptakan hubungan yang sehat antara murid dengan guru. Sesungguhnya kita kalau sudah menerapkan budaya positif tersebut, berarti kita itu sudah mengajarkan keterampilan kepada anak seumur hidupnya. Misalkan kalau di rumah ya, jadi kita misalkan
meminta anak untuk selalu bangun pagi untuk sholat subuh. Jadi mungkin pertama anak-anak kita itu tidak mau kan, tetapi karena kita melakukan pembiasaan positif itu secara berulang, jadi akhirnya terbiasa. Jadi itu ya manfaat dari disiplin positif. Kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nah, jadi perhatikan ya, di sini nilai-nilai kebajikan ini sangat perlu dalam membentuk keyakinan ke kelas. Jadi contoh dari nilai-nilai kebajikan, misalkan ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan atau kejujuran lah ya, kemudian keberanian, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan. Nah, sekarang saya mau bertanya sama Bapak Ibu. Misalkan keyakinan kelasnya seperti ini, menjaga kebersihan di dalam kelas. Misalkan keyakinan kelasnya seperti itu. Nah, jadi nilai kebajikannya itu yang mana? Ada yang tahu? Jadi kalau kebersihan itu berhubungan dengan apa? Dengan kesehatan. Kemudian apa lagi? Berhubungan nggak dengan keindahan? Berhubungan. Jadi itu maksud dari nilai kebajikan. Lanjut ya. Jadi ini slide saya ini penuh dengan bunga ya, karena saya lagi berbunga. Ya. Iya, mudah-mudahan ya. Jadi ini warnanya mendominasi antara ini warna wanita ya, maksudnya lebih ke apa namanya cewek kan gitu ya. Nah, ada warna pinknya, jadi mungkin slide saya yang paling sederhana dibandingkan dengan tantangan lain gitu ya. Nah, jadi di sini motivasi perilaku manusia ya. Jadi ada motivasi ekstrinsik, kemudian ada motivasi intrinsik. Jadi ekstrinsik itu maksudnya yang di luar. Kalau motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam ya. Jadi perhatikan motivasi ekstrinsik di sini. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi inilah motivasi perilaku manusia yang paling rendah ya. Jadi ini adalah titik terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi dia melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini tidak berlaku hanya untuk murid saja, Bapak Ibu, tapi ini berlaku untuk kita guru. Contohnya, saya mau datang tepat waktu, nanti saya nggak nyaman sama Pak Kus misalkan kan, atau misalkan nanti Pak Kus menghukum saya suruh push up di depan kelas kan gitu ya. Nah, jadi itu termasuk untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, makanya dia datang tepat waktu. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ini setingkat lebih baik dari poin yang pertama ya. Jadi dia mendapatkan reward ya, contohnya ya seperti pujian. Oh, si A ini datang tepat waktu untuk mengharapkan pujian, misalkan saya datang tepat waktu jadi nanti misalkan Pak Kepala Sekolah memberikan pujian, kamu hebat, kamu guru hebat, datang tepat waktu. Nah, jadi itu juga termasuk dari motivasi ekstrinsik. Kemudian lanjut yang nomor 2 itu adalah motivasi intrinsik. Nah, inilah sebenarnya adalah motivasi yang harus kita miliki pada murid dan pada guru juga gitu ya. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini maksudnya adalah ada nilai ketulusan di sini ya. Jadi maksudnya kita datang misalkan ke sekolah atas keinginan hati, atas kesadaran bahwa kita itu mengajar adalah kewajiban. Jadi tanpa mengharapkan iming-iming
baik itu untuk menghindari hukuman ataupun mendapatkan penghargaan dari orang lain, ya. Atau mungkin ada yang mau sharing, mungkin ada yang mau berbagi pengalaman tentang motivasi perilaku manusia ini. Ada enggak yang punya pengalaman, misalkan ada kawannya yang berperilaku seperti itu, mungkin ada? Ada enggak? Atau mungkin siapa di SMA lain begitu yang pernah seperti ini? Atau mungkin ada yang mau sharing, silakan. Ibu analis mungkin ada? Karena ini kan pemegang absen kan. Baik, tidak ada ya. Alhamdulillah di sekolah kita bagus semua ya. Baik, dari motivasi perilaku manusia itu lahirlah yang namanya hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian ada restitusi ya. Jadi hukuman itu bagaimana sih? Jadi kalau hukuman itu biasanya berkaitan dengan apa? Fisik dan verbal begitu ya. Nah, jadi ini tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan ya. Kemudian bersifat satu arah. Jadi satu arah, misalkan guru memberikan hukuman kepada murid. Jadi walaupun murid itu memberikan alasan yang begini-begini, kalau misalkan guru tersebut memang memposisikan diri sebagai penghukum, ya langsung pak begitu ya. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis ya. Jadi biasanya kalau kita sudah dihukum secara fisik, ya otomatis akan berpengaruh kepada si psikis begitu ya. Kemudian konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan ya. Jadi itu bedanya dengan hukuman. Jadi ini direncanakan dulu, disepakati dulu konsekuensinya apa, baru dibuat begitu ya, baru diterapkan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi dari konsekuensi tersebut murid merasa tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Jadi sikap guru itu dia selalu memonitor, selalu melihat murid tersebut ya. Nah, misalkan ada murid kita yang datang terlambat, jadi besok tetap amati, tetap dilihat ya. Tapi sebenarnya menurut saya itulah guru yang bagus dan perhatian sih sebenarnya gitu ya. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, nanti ada namanya segitiga restitusi ya, kita akan membahas lebih lanjut. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Tahu artinya proses kolaboratif? Iya, jadi ada kerjasama di dalamnya begitu ya. Jadi antara murid dan guru untuk mencari solusi. Kita lanjut. Nah, ini kita lanjut ke keyakinan kelas ya. Jadi ini menimbulkan perdebatan tadi sedikit ya, tetapi sangat bagus sekali. Berarti Bapak Ibu guru sangat konsen dengan ini begitu ya. Jadi ini saya menampilkan foto yang pada waktu itu kami membentuk keyakinan kelas ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Seperti tadi sudah saya katakan bahwa peraturan kelas dan keyakinan kelas itu berhubungan ya. Jadi kita bisa membentuk keyakinan kelas dari peraturan kelas. Terus bedanya apa? Nah, kalau peraturan kelas dia dibentuk misalkan oleh salah satu pihak saja. Jadi misalkan guru membuat peraturan kelas sendiri tanpa ada kesepakatan dari guru, siswa begitu ya. Tetapi kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh wali kelas dan murid, jadi disepakati bersama, diyakini bersama ya. Jadi maka proses dari keyakinan kelas tersebut kita membuat peraturan kelas dulu, baru dituangkan ke keyakinan kelas, baru kita lihat nilai kebaikannya, kemudian mana nilai yang tampak dan mana nilai yang tidak tampak begitu ya. Jadi panjang prosesnya. Kemudian lanjut. Jadi di sini yang perlu saya tambahkan ya, bahwa peraturan kelas itu memiliki manfaat yang cukup baik, tetapi kalau keyakinan kelas itu memberikan atau mendorong pemahaman siswa atau keyakinan siswa yang lebih mendalam.
untuk berperilaku baik dan mentaati aturan yang ada ya. Jadi itu perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kemudian ini pembentukan keyakinan kelas ya. Jadi ini ada beberapa foto juga ya. Di sini keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Abstrak dalam artian kata-katanya tidak terlalu menjolok begitu ya. Contohnya kalau peraturan itu dilarang, ada kata dilarang, dilarang, dilarang gitu ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu tidak dan tidak banyak begitu kalau keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu banyak. Kemudian berupa pernyataan universal, maksudnya pernyataan yang istilahnya umum ya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jadi yang positif yang baik-baik begitu. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kita dari peraturan kelas itu mungkin seberapa banyak siswa dan bisa berubah menjadi keyakinan kelas itu menjadi lebih sedikit daripada peraturan kelas ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi ini kita menyesuaikan dengan kondisi kelas kita bagaimana, dan ini bisa diubah Bapak Ibu. Jadi mengubahnya kapan? Jadi nanti kita sepakati lagi, kita membuat lagi, oh ini sudah tidak sesuai Bu, misalkan ada laporan dari ketua kelas dan sebagainya. Jadi itu bisa kita ganti ya. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi terlibat semua, murid, guru, semua warga kelas terlibat semua ya. Saya akan menampilkan bagaimana proses pembuatan keyakinan kelas. Jadi silahkan Bapak Ibu menonton dulu ya. Jadi nanti mungkin ada yang mau ditanggapi. Jadi ini alat dan bahannya lumayan banyak ya. Ada gunting, ada karton. Ya, ya betul Pak.
bukan N-nya, N-nya.
Nah, ya kalau kabur dulu. Menjalan lagi. Kalau kabur dulu. Apa jalan ya? Tunggu di depan rumah dia nih. Kita jam 8 pagi, sekarang 8 ya pagi. Di luar kampuan, biasanya subuh kan. Lalu temu Un kan. Lalu Un kan lalu nelfon ke kalau sudah nyemput dari luar. Sudah nyemput dari luar ya. Si Afrika dengan apa namanya yang Cina kelas luar Oh ya, jadi dia tak tahu. Tapi yang ada itu ya, ada nih, kabur ketemu. no, sale. Tahapannya itu kita membuat peraturan kelas, kemudian kita lanjut ke keyakinan kelas, kemudian nanti kita lihat nilai kebajikannya, kemudian tanggung jawab apakah guru atau siswa. Misalkan tentang kebersihan kelas, tanggung jawab siapa? Jadi apakah murid atau guru ataukah guru dengan murid ya. Kemudian ada nilai-nilai yang tampak dan tidak tampak begitu ya. Jadi itu yang harus diselesaikan dalam proses pembuatan keyakinan kelas. Kemudian kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik ya. Jadi kebutuhan dasar manusia kita semua memiliki kebutuhan dalam hidup ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan, perbuatan, tindakan kita, ya otomatis itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi itu pengertian dari kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, ya. Kemudian ada penguasa untuk bertahan hidup. Ini ada penguasaan ya, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima ya, kemudian ada kesenangan dan ada kebebasan. Jadi ini kita mulai dari bertahan hidup. Jadi ini adalah kebutuhan yang paling penting untuk kita, yaitu untuk bertahan hidup. Jadi kalau tidak ada ini, kita akan mati ya, jadi begitu istilahnya. Nah, jadi apa
yang kita perlukan untuk bertahan hidup yang paling utama itu adalah makanan. Ya. Kemudian tanpa makanan kita tidak bisa hidup, kita tidak bisa melakukan sesuatu aktivitas tanpa adanya makanan, ya. Kemudian ada pakaian. Pakaian ini merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup juga, ya. Jadi kalau kita tidak berpakaian ya itu bahaya, ya. Kemudian ada tempat tinggal. Tempat tinggal itu sangat penting juga, ya. Jadi kalau kita tidak mempunyai tempat tinggal, maka kita akan tidur di mana, gitu, ya. Kemudian keamanan dan kesehatan. Jadi keamanan sangat diperlukan juga, kesehatan begitu juga. Jadi dengan sesuatu yang paling berharga itu adalah nikmat sehat, ya. Jadi kita bisa melakukan segala sesuatu itu kalau sehat. Jadi kita akan bisa makan dengan baik, kemudian tidur dengan baik kalau kita itu sehat. Jadi kesehatan sangat penting, ya. Kemudian kita lanjut ke kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kasih sayang di sini ya cinta ada di situ, begitu, ya. Di kasih sayang ini, kemudian rasa diterima, dipedulikan orang, ya. Kemudian berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, ya. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada penguasaan. Jadi penguasaan di sini itu termasuk harga diri, ya. Kemudian keinginan untuk dianggap. Jadi kita mau dong dianggap, gitu, ya. Kemudian memimpin. Jadi kita kalau misalkan tidak bisa dipungkiri, ya. Jadi memang kebutuhan penguasaan itu ada dalam diri setiap manusia, begitu, ya. Kemudian berprestasi, diakui dan didengar, ya. Kemudian ada kebebasan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu yang maksudnya kebebasan itu mandiri, kemudian memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu yang kebebasan, ya. Kemudian ini tidak kalah pentingnya yaitu kesenangan. Jadi kita perlu senang dalam hidup ini, ya. Jadi luangkan waktu untuk bersenang-senang kadang-kadang, tapi tidak usah setiap hari. Misalkan mau pergi refreshing, misalkan sekali seminggu ke Malaysia, misalkan, kan. Jadi padahal itu tidak mungkin karena keterbatasan dana, gitu, ya. Bermain, kemudian humor, antusiasme, tertawa supaya kita lebih awet muda, ya. Jadi itu kebutuhan dasar manusia yang menyangkut kesenangan. Kita lanjut ke 5 posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol guru di sini. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, kemudian membuat merasa bersalah, kemudian manajer, kemudian pemantau, kemudian teman. Kalau penghukum di sini, ya, jadi posisi guru sebagai penghukum. Jadi guru di sini dia suka menghukum, gitu, ya. Jadi yang bersifat fisik dan psikis, ya. Jadi dari fisik lari ke psikis. Jadi langsung gitu, ya. Jadi dia istilahnya menghukum ya dengan fisik biasanya. Seperti misalkan ya menampar, begitu, ya. Kemudian ada yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Jadi ini posisi guru yang ini, ya. Jadi kalau seperti ini modelnya, guru itu perkataannya itu lemah, lembut, ya. Tetapi dia membuat anak merasa bersalah. Jadi anak tersebut dia merasa bersalah kepada keluarga, begitu, menjadi tidak berharga, ya. Jadi itu akibat yang ditimbulkan oleh posisi kontrol guru, pembuat merasa bersalah. Kemudian pemantau. Kalau pemantau ini jadi tipe guru yang memiliki posisi kontrol sebagai pemantau, dia biasanya berdasarkan data, ya. Misalkan dia mengamati anak, misalkan berapa hari dia terlambat, jadi dia tahu semua karena dia suka memantau atau melihat. Kemudian posisi kontrol lainnya yaitu sebagai teman. Jadi kalau posisi kontrol sebagai teman ini ada istilahnya ikatan antara guru dan murid, di mana dia
menyelesaikan begitu ya, untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian terakhir itu ada manajer. Jadi manajer ini kalau guru sudah mengambil posisi sebagai manajer, berarti dia sudah memiliki kemampuan sebagai pemantau dan sebagai teman. Kalau dia sebagai manajer, misalkan sewaktu-waktu dia bisa berubah menjadi pemantau atau teman, begitu ya, kalau diperlukan. Jadi kalau manajer ini dia lemah lembut, tulus, begitu ya. Jadi dia membantu anak dalam menyelesaikan masalah, begitu ya. Kemudian lanjut. Nah, jadi ini ada kasusnya ya. Seorang siswa terlambat datang ke sekolah karena bangun kesiangan yang diakibatkan bermain HP sampai larut malam. Jadi ini saya hanya tidak menampilkan percakapannya ya. Jadi saya hanya menampilkan kalimat yang berhubungan dengan penghukum, pembuat merasa bersalah dan sebagainya ya. Contohnya, selalu terlambat datang, patuhi aturan saya atau awas. Nah, jadi ini posisi guru sebagai penghukum. Kemudian bagaimana kalau pembuat merasa bersalah? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu contohnya ya. Kemudian sebagai teman, ayo bantulah demi ibu ya. Jadi ini memelasnya ada, begitu ya. Kemudian pemantau, sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi kalau pemantau ini memang sangat berhubungan dengan konsekuensi, begitu ya. Kemudian manajer, apa yang kita yakini? Jadi kita kembali kepada keyakinan kelas yang dia yakini. Kalau kamu meyakininya, bagaimana caramu memperbaikinya? Jadi ini adalah salah satu kalimat kalau guru berperan sebagai manajer ya. Kemudian kita lanjut ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini maksudnya segitiga restitusi ini agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalahnya, begitu ya. Tahapannya itu yang pertama ya. Jadi di sini sudah ada segitiganya, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita mulai dengan menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ini kalimat yang digunakan ya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, jadi ini adalah kalimat-kalimat yang digunakan ya. Contohnya, kalau kita menstabilkan identitas. Jadi kita tidak boleh misalkan begitu murid kita datang ke ruangan misalkan bab. Nah, jadi itu bukan menstabilkan identitas namanya, begitu ya. Jadi di sini dalam menstabilkan identitas ini kita mengajak atau istilahnya mendorong peserta didik kita untuk berefleksi atas kesalahan, atas tindakan yang salah yang dia lakukan, begitu ya. Nah, jadi itu kaitannya dengan menstabilkan identitas. Kemudian kita lanjut, ada validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kalimatnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, katanya. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi di sini dalam validasi tindakan yang salah ini ya. Jadi kita mendorong murid kita itu untuk mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendasari mereka melakukan tindakan tersebut. Itu maksudnya ya. Jadi validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara
intrinsik. Maksudnya di sini menanyakan keyakinan adalah mengajak siswa kita atau murid kita untuk berperilaku lebih baik ya, atau tidak melanggar aturan sekolah. Itu maksudnya yang menanyakan keyakinan. Jadi ini terkait dengan keyakinan ke kelas. Jadi kalimatnya seperti ini. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi itu kalimat-kalimat yang kita gunakan untuk menanyakan keyakinan ya. Baik, ini adalah contoh video saya. Pak Hen, silakan. Baik, itu sekilas video tentang penerapan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Jadi dengan berakhirnya video yang tadi maka berakhir pula penyampaian dari saya ya. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali ya peran serta Ibu Bapak di sini mengikuti diseminasi kami, dan saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Pak Kusnadi selaku Kepala Sekolah dan teman-teman Bapak Ibu guru sebagai rekan sejawat ya, terima kasih banyak saya ucapkan, dan saya akan akhiri dengan pantun lagi. Ke Jakarta.
Beli majalah. Naik sampan ke Melawi. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak ibu sekalian, jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Tahu? Tahu nggak? Apa? Keyakinan. Apa itu? Ya, keyakinan kelas itu berasal dari kata keyakinan. Ya, pastinya dari kata keyakinan. Jadi yang namanya keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang dibuat oleh guru. Dalam hal ini saya sebagai wali kelas dan kalian sebagai peserta didik atau murid. Ya, ini nanti akan kita sepakati bersama. Jadi itu digunakan untuk memandu istilahnya ya dalam berinteraksi, dalam melakukan sesuatu di kelas maupun di sekolah. Paham? Baik, jadi kita akan mulai sekarang ya. Jadi dua. Kamu belah itu. Mulai gambar sendiri. Ada, kita tempel dulu, Bo. Siap. Yang ini ditempel. Di sini aja. Ini berdampingan dengan ini. Terus ini. Coba. Terus di sini, Bang. Ini ya, Dan. Dekat-dekat sedikit. Yang putih. Terus ibu tuliskan di sini ya. Mana spidolnya satu? Spidol yang satu? Spidol yang satu mana? Sini. Jadi nanti kita akan tuliskan, kita membuat keyakinan kelas. Pertama kita tuliskan peraturan kelas ya. Peraturan kelas. Kemudian ada keyakinan. Kemudian baru kita ke nilai kebajikan. Terus di sini ada di sini ada guru, kemudian ada murid. Kan? Baiklah, jadi untuk menyusun keyakinan kelas itu kita sudah sediakan ada peraturan kelas. Nanti akan dimulai dari peraturan kelas. Kita menyusun dulu peraturan kelas. Jadi dari peraturan kelas tersebut maka akan menuju ke keyakinan kelas. Kemudian kita tentukan nilai kebajikannya. Kemudian nanti kita tentukan tanggung jawab apakah guru atau murid. Jadi silakan lihat di belakang sudah ada ya. Jadi sekarang perhatikan. Jadi yang akan kita lakukan adalah yang pertama kalian membuat peraturan
kelas. Jadi kalian bisa menulis di sini ya. Jadi nanti saya akan bagikan, jadi kalian bisa menulis ya. Jadi silakan nanti saya akan bagikan satu-satu, dan peraturan kelasnya itu kalian bisa tulis apapun ya, sesuai dengan hati dan pikiran kalian. Ya. Oke. Jadi ini silakan. Jadi silakan ditulis peraturan kelasnya, terserah kalian maunya bagaimana, kata-katanya apa, nanti kita susun ya. Kan kita sepakati bersama, jadi tidak ada alasan untuk tidak melakukan itu gitu ya, untuk melanggarnya. Kan? Terus, siapa lagi? Ayo. Ayo silakan. Ayo ke sini, enggak apa-apa, ini kebalik kali. Terus siapa lagi? Baik, jadi perhatikan ya, kalian perhatikan semua. Di sini kita sudah susun peraturan ke kelas. Jadi dari peraturan kelas ini kita akan menuju ke keyakinan ke kelas. Apa bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas? Jadi kalau peraturan kelas itu dia boleh dibuat oleh secara tidak bersama-sama. Misalkan ibu yang buat sendiri boleh, tetapi karena kita mau membuat keyakinan kelas, maka kita dari peraturan kelas dulu ya. Dan peraturan kelas itu kalimatnya ya seperti dilarang merokok, itu namanya peraturan. Kalau keyakinan bukan seperti itu ya. Jadi nanti akan kita kelompokkan. Di sini kita sudah mengelompokkan, yang perhatikan. Jangan tidur di kelas, dilarang tidur di kelas, dilarang tidur di kelas, tidak boleh tidur di sekolah. Ya. Jadi ini menyangkut masalah tidur. Kira-kira kalau keyakinannya bagaimana kira-kira kalimatnya? Ada yang tahu? Tidur tidak baik. Tidur tidak baik. Enggak. Ini kita akan ke keyakinan kelas ya. Dari di sini jangan tidur di kelas, dilarang tidur di kelas. Ini sudah kita kelompokkan tadi. Kira-kira untuk keyakinan kelasnya bagaimana begitu ya. Jadi nanti kalian baca ini ya. Jadi yang sudah kita kelompokkan, kira-kira dari sini keyakinan kelasnya maunya bagaimana begitu ya. Nah, jadi saya akan membagikan beberapa sticky note. Jadi silakan kalian buat ya. Jadi untuk satu sticky note ini satu kalimat.
gembira itu sudah ada, kemudian belajar menghargai orang lain ini belum ada ya. Selalu ceria, kemudian menjaga kebersihan. Kemudian kebersihan sebagian dari imam sudah ada, menjaga kebersihan kelas. Kemudian selalu bahagia di kelas, kemudian selalu ceria di kelas. Ceria di kelas sudah ada ya, ini ceria di dalam kelas. Mematuhi peraturan sekolah, menjaga kebersihan sudah ya, menjaga kebersihan mana ada. Kemudian ini sama ya, kemudian menjaga kebersihan kelas, selalu ceria, selalu empati dan bekerja sama dengan kawan sekelas. Kemudian ini ada ya, semangat dalam kelas, kemudian meminta izin sebelum keluar kelas, tiket tepat waktu, selalu ceria dalam kelas, ini ada ya. Bahagia di dalam kelas, ini ada. Berarti ini ada. Minta izin, nah jadi ini ya. Nah, jadi ini yang tersisa. Jadi ini adalah kesepakatan kelas yang tersisa. Oke. Kita lanjut ke nilai kebajikannya ya. Kalau misalkan selalu senang dan ceria di dalam kelas itu nilai kebajikannya itu apa? Bahagia ya. Bahagia. Ambil spidolnya sebentar gitu. Jadi nilai kebajikannya itu adalah bahagia ya. Sini. Jadi kita tulis di sini. Oke, kemudian kalau tiket tepat waktu itu berhubungan dengan apa? Disiplin ya. Disiplin, kebersihan, tanggung jawab, betul? Kebersihan, tanggung jawab. Kemudian selalu baik kepada teman, itu termasuk apa? Menghormati, menghargai. Kemudian berpakaian seru rapi, itu termasuk apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab maksudnya? Tanggung jawab ya. Tanggung jawab, disiplin. Terus kalau ini menjaga kebersihan itu termasuk apa? Kesehatan, termasuk nggak? Kesehatan. Kemudian tanggung jawab dan kebersihan. Tidak lupa. Nah, jadi ini ya, nilai-nilai kebajikan. Yang pertama itu bahagia, kemudian disiplin. Yang kedua itu adalah piket tepat waktu, itu berhubungan dengan disiplin, kebersihan dan tanggung jawab. Kemudian sifat baik kepada teman itu adalah menghormati dan menghargai teman ya, termasuk nilai kebajikannya. Kemudian ada tanggung jawab, disiplin dan sebagainya. Dan ini yang terkandung dalam keyakinan kelas. Jadi sekarang sudah nilai kebajikannya sudah kita tentukan kan. Kita lanjut ke tanggung jawab. Nah, kalau misalkan selalu senang dan ceria di dalam kelas, itu tanggung jawab siapa? Apa gurunya tidak bertanggung jawab? Tanggung jawab. Berarti guru dan guru siapa yang mau menjawab? Aku. Nah, silakan Sabdan dengan Ilham. Nah, silakan. Boleh. Nah, terus Ilham. Nah, boleh. Guru dan murid silakan. Nah. Terus yang lain silakan bisa menempelkan, silakan lanjut. Yang ini dibaca dulu, piket tepat waktu, tanggung jawab siapa? Nah, tempel. Terus yang ini ya, boleh. Oke, sudah, jadi dah. Lu selesai. Oke. Tampak maksudnya yang kelihatan. Kalau tidak tampak berarti yang tidak kelihatan. Kalau selalu senang dan ceria di dalam kelas, kelihatan kan enggak? Ya. Nah, berarti selalu senang berarti tampak. Berarti selalu senang dan ceria. Berarti tampak. Kemudian tiket tepat waktu, siapa yang mau jawab? Tiket tepat waktu tampak atau tidak tampak? Nah, siapa yang mau tulis?
jawab siapa. Kemudian yang terakhir adalah yang tampak dan tidak tampak. Kebetulan keyakinan kelas yang kita dapatkan di sini tampak semua ya. Jadi terlihat semua. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda. Tadi kami telah menyusun keyakinan kelas. Saya merasa senang sekali dan bersemangat.